Hai, Shalom. Wow, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi di acara Tetap Tersenyum. Kenapa kita tetap tersenyum? Karena kita percaya bahwa Tuhan tuh menyertai kita sampai hari ini. Nah, saya selalu ditanya dengan beberapa orang, lagu Tetap Tersenyum itu dari mana asalnya? Saudara, saya bukan pencipta lagu. Tetapi Tuhan kadang berikan sebuah lagu kepada saya itu melalui sebuah peristiwa. Nah, lagu Tetap Tersenyum itu diciptakan tuh tahun 2000, sebenarnya 2001. Lama sekali, cuma memang tidak diselesaikan baru akhir-akhir ya. Ketika ya tahun berapalah waktu beberapa tahun yang lalu. Tetapi lagu ini sebenarnya di sebuah peristiwa, anak saya ketika itu lahir, anak pertama saya lahir. Anak saya itu berumur masih 25 hari. Jadi di bulan Desember, tanggal 5 Desember anak saya berulang tahun dan berulang tahun lahir maksudnya 5 Desember berulang tahun lahir dan karena ini bulan Desember di pikiran saya anak saya ulang tahun. Jadi waktu itu tanggal 31 Desember. Jadi anak saya baru berumur 25 hari. Nah, tiba-tiba anak saya itu sakit, Saudara. Panasnya tinggi dan dia nangis terus. Saya ini seharusnya hari itu ada tugas untuk pelayanan di ibadah tutup tahun. Tetapi karena situasi itu akhirnya saya digantiin. Waduh, saya kebingungan karena saya ini papa yang baru punya anak satu waktu itu. Lalu tiba-tiba sakit dan panasnya cukup tinggi. Saya coba telepon rumah sakit, coba dokter dan lain sebagainya. Saya tidak ketemu dengan dokter. Mungkin saya agak protektif ya dengan anak saya waktu itu, sehingga saya tidak mudah untuk mempercayai dokter yang tidak saya kenal. Wah, semua dokter yang saya kenal ini semua lagi keluar kota, luar pulau, luar negeri, macam-macam, lagi liburan memang sudah nggak ada lagi, saudara. Aduh, saya ini juga agak kebingungan. Lalu bagaimana caranya ini? Akhirnya sementara saya tunggu kabar dari satu dokter yang akan kontak saya karena dia ada di luar kota, mungkin di luar negeri. Nah, saya akhirnya berserah kepada Tuhan. Lalu sementara anak saya nangis terus itu, lalu saya letakkan anak saya di ranjang. Saya beritahu kepada istri saya, kamu kuat gak berlutut? Ya kuat, ya duduk aja, oke. Ya akhirnya saya ketika itu saya taruh anak saya di ranjang, lalu saya berlutut di hadapannya lalu saya menyembah Tuhan. Saya berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan, anak ini anak mujizat. Anak ini anak mujizat. Aku percaya hari ini mujizat pun masih berlaku buat anak ini. Anak ini lagi sakit ya Tuhan. Ya, saya habis berdoa, saya berlutut, saya berdoa, saya minta mujizat Tuhan. Selesai begitu lalu saya gendong anak saya lagi. Nah, rupanya saya dapat telepon kalau dokternya nggak bisa. Aduh, agak susah juga. Akhirnya saya coba gendong anak saya. Dia nangis, dia nangis, dia nangis. Tiba-tiba saya pingin nyanyi lagu ini loh, saudara. Besar setiamu, besar setiamu, setiap hari kulihat rahmatmu. Apa yang ku perlu telah kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Waktu saya nyanyi lagu itu, saya nyanyikan lagu itu, saya mengalami zaman Tuhan, saudara. Itu sudah malam ya, istri saya suruh tidur saja karena dia baru melahirkan, gak kuat. Saya gendong anak saya nyanyi lagu, saya mondar mandir di kamar, saya nyanyi lagu ini. Besar setiamu, besar setiamu. Dan anehnya ketika saya nyanyi, anak ini tiba-tiba diam. Anak ini tiba-tiba diam. Dia ngeliatin saya, papanya lagi ngapain. Yang mungkin dia waktu itu masih belum jelas karena baru 25 hari, 1 bulan aja belum, saudara. Ya tiba-tiba dia diam dan dia diam dan dia diam, saudara. Nah, disitulah ketika dia diam, selesai saya nyanyi lalu dia diam, saya gendong lagi pelan-pelan. Ya saya coba suruh dia tidur. Udah, kalau dia bubuk karena barusan minum susu, udah selesai begitu. Tiba-tiba sementara anak saya sudah mulai menutup mata di tangan saya, tiba-tiba Tuhan tuh kayak berbisik kepada saya, Yudi, tetap tersenyum, aku menyertaimu. Jelas sekali Tuhan tuh kayak berkata di telinga saya secara audible, kayak ada sebuah kata, tetap tersenyum, gak usah takut.
aku menyertaimu. Lalu seolah-olah seperti saya mau berkata kepada anak saya, nak, sekalipun dia nggak ngerti juga karena masih 25 hari, tapi saya mau berkata kepada dia, nak, tetap tersenyum. Ada papa di sini. Jangan takut, kamu digendong papa. Papa lagi gendong kamu. Kamu ada di tanganku, aman di tanganku. Udah tenang aja, nggak usah takut. Ya, saya mau berkata begitu. Tiba-tiba muncullah melodi itu, tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Dia angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, Engkau Tuhan tepati janjimu. Nah, waktu saya tiba-tiba itu kayak mengalir di hati saya. Dan saya percaya Tuhan bersama dengan hidupku. Kalau Tuhan bersama dengan aku, saya tidak punya alasan untuk takut. Amen. Saya tidak punya alasan untuk takut dan ragu dan khawatir untuk apapun yang saya alami. Sebab Tuhan beserta hidupku. Karena itu biar hari ini lewat acara tetap tersenyum, saya mau berkata kepada Anda, tetap tersenyum. Sebab Tuhan menyertai hidupmu. Jangan takut menghadapi apapun, sebab yang menyertai kita jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar. Tuhan adalah Tuhan penghiburan, Tuhan kekuatan, Tuhan mujizat atas kehidupan kita. Dia yang menopang hidupmu, Dia yang mengangkat kehidupan kita. Karena Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang hidup kita. Amin, amin. Nah, kita akhiri dengan satu pujian ini, saya ingat lagu lama ya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi ya, katakan tangannya. Oh, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekarang saya percaya Tuhan menopang tangan Anda, tangan Tuhan menopang tangan Anda. Karena itu tetap tersenyum menghadapi apapun. Saya mau berdoa buat saudara yang hari-hari dalam persoalan. Saya percaya hadapilah dengan senyum, Tuhan yang akan memberkati hidup Anda. Mari angkat tanganmu, Tuhan Yesus berkati setiap kami yang hari-hari ini bergumul. Tuhan, Kau yang memberikan kami kekuatan. Tetap tenang karena kami bersama dengan Engkau. Seperti kata firman-Mu, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Di Mazmur pasal yang 62 ayat yang ke-6 ini Tuhan berjanji, hanya dekat Allah saja aku akan tenang. Demikianlah hidup kami hari ini ya Tuhan. Kami mau tetap tersenyum menghadapi apapun, sebab yang menyertai kami adalah Allah yang besar. Terimalah mujizat ini dalam kehidupan saudara di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Wah, saya percaya hari ini dengan sangat sederhana sekalipun disampaikan firman Allah, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, untuk itu saudara jangan lupa, saudara yang belum subscribe, ya share dan like, tekan tombol lonceng, lakukan itu di YouTube GMS Kalimantan supaya kita ini semua terupdate untuk acara-acara yang memberkati Anda. Dan saya percaya inilah tempat untuk kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Untuk itu sampai ketemu Senin depan pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Tengah di acara Tetap Tersenyum. Tuhan memberkati. Bye-bye.